kan goblok, akan goblok gitu. Karena bagi saya orang alim itu, orang soleh itu mulutnya itu mustajabah. Makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan uhibbus solihina walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah. Kita harus mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumeneb, Ketua Tanfidiyah dan Suriah PCNO Kabupaten Sumeneb, pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb, serta jajaran Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumeneb, dan tak lupa tokoh masyarakat, sahabat saya Juragan Tembakau Nasional Haji Khairul Umam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir disamakan oleh Allah gemuk rekeningnya, bukan gemuk perutnya. Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati serta jajaran Forkompinda yang hadir, wabil khusus panitia penyelenggara kegiatan siang hari ini, Bapak Kapolres AKBP Ferry Santoso Marpaung, karena ibu beliau orang Batak, tentunya beserta ibu. Kenapa ibunya harus kita sebut? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami itu pasti berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ternyata yang berharap justru Pak Dandim. Serta Bapak Ibu tamu undangan, Pak Camat, Pak Kepala Desa, serta semua yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillah saya bisa sowan, walaupun kondisi saya agak meriang. 3 minggu yang lalu saya masih di London. Saya ada acara dengan komunitas muslim Eropa di London, UK. Kemudian saya pulang sehari, saya berangkat haji. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin kan. Untuk segera ziarah Makkah Madinah. Ya belum selesai sudah amin, Bu. Kemudian saya pulang sehari, lanjut acara saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Baru nyampe semalam, bilang cair dia. Pak Bupati tahu kenapa yang bilang cair perempuan? Nah, gimana? Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Artinya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Yang bilang cair tadi yang bajunya simmer. Saya tadi pagi cerita sama Pak Haji Khairul Umam, Haji Her. Pagi ini saya sebenarnya juga mendapatkan undangan dari Mabes Polri, karena setiap tahun saya mendapatkan undangan dari Mabes Polri untuk hadir di tasyakuran yang sama di Mabes Polri. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk hadir di Sumeneb.
karena salah satu wasilahnya karena ada sahabat saya Haji Her. Ini penting saya sampaikan supaya pertanggungjawaban dari Pak Kapolres dan Haji Her ini jelas, kira-kira begitu. Disitulah saya kemudian teringat dengan sebuah makalah yang disampaikan, idza halatil maqadir batalatit tadabir. Ketika takdir itu tiba, maka lenyaplah semua rencana. Artinya apa? Rencana manusia tetap kalah dengan rencananya Allah. Maka saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tentunya tidak asing dengan institusi atau lembaga kepolisian. Sebelum kemarin saya berangkat ke London, saya dapat undangan dari Rakenis Bareskrim Mabes Polri yang diadakan di Pulau Bali. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa polisi itu face of nation, wajah negara. Kenapa saya sampaikan polisi itu wajah negara? Alasannya sederhana, Pak. Kalau polisinya baik, maka negara wajahnya akan baik di mata masyarakat. Betul? Tapi juga sebaliknya, kalau wajah polisinya ini jelek, maka negara juga akan menjadi jelek wajahnya di mata masyarakat. Sehingga Bapak Ibu, disitulah kemudian dibutuhkannya apa? Manunggalnya kepolisian dengan masyarakat. Saya selalu bilang Pak Kapolres, kadang-kadang polisi yang agak bergaya itu polisi yang baru dilantik itu, polisi-polisi anyaran itu loh Pak, kira-kira begitu. Kadang-kadang penampilannya Pak Bupati keren banget itu, kadang-kadang nongkrong saja sama temannya pakai baju seragam, lah pentingnya apa coba itu. Kadang-kadang foto diposting di Instagram, posenya begini sambil pegang pistol, captionnya apa? Bisa nggak pacarmu pose seperti ini? Halah. Sebenarnya saya juga pengen jawab, bisa nggak kamu gondrong kayak saya? Kan nggak bisa Pak itu lah. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan polisi ke depan ini akan semakin berat, semakin berat. Saya akan sampaikan beberapa tantangan kepolisian Indonesia ke depan dan juga tantangan bangsa Indonesia ke depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, di Eropa kemarin saya sempat bertemu dengan seluruh diplomat Eropa. Jadi dari seluruh diplomat dari seluruh negara yang ada di Eropa dikumpulkan di London. Saya diminta untuk memberikan kajian kebangsaan kepada mereka. Nah, saya sampaikan, Indonesia ini di mata dunia itu menarik, Pak. Menarik karena banyak hal. Dan tentunya yang paling menarik adalah kekayaan alam yang ada di bangsa ini. Saya kasih contoh perumpamaan Pak. Eropa itu dibagi dua, Eropa bagian utara dengan Eropa di bagian selatan. Allah memberikan keadilan baik di Eropa selatan maupun di Eropa utara. Bentuknya apa? Bentuknya keseimbangan. Keseimbangannya di mana? Contoh, Eropa bagian utara, di situ ada negara seperti Inggris Pak, yang semalam menang atas Slovakia. Walaupun karena beruntung mungkin karena punya Jude Bellingham, Madrid. Nah, sorry saya Madrid. Ya kadang-kadang Madura United juga lah. Tapi keren loh Pak Bupati. Madura United itu hari ini dinobatkan sebagai tim sepak bola supporternya paling tertib seluruh Indonesia. Itu Madura United. Jadi kadang-kadang ini di luar nurul ya. Di luar nurulnya gimana? Orang mengenalnya Madura ini pulau yang keras, tapi supporternya tertib Pak. Ini entah keberhasilan Kapolres atau keberhasilan Bupati, saya nggak paham saya. Nah, Inggris itu Bapak Ibu, negaranya kaya Pak. Negaranya kaya. Tapi Allah memberikan keseimbangan di Inggris itu. Jadi kalau ngomong Inggris Pak, kita mengenal namanya Britania Raya. Kalau Britania Raya itu namanya UK, United Kingdom.
United Kingdom itu negaranya banyak, ada Inggris, England, ada Wales, Ryan Giggs itu atau Gareth Bale, kemudian ada Skotlandia, itu masuk kepada United Kingdom, UK. Lah, negara yang paling kaya di situ Inggris. Allah memberikan kekayaan kepada negara Inggris, tapi keseimbangannya apa? Memberikan rasa dingin, cuaca yang sangat ekstrim, yang cuacanya ini menusuk tulang. Jadi negaranya kaya tapi sangat dingin. Sementara di negara bagian selatan, Eropa bagian selatan, itu ada negara miskin seperti Portugal dan Spanyol. Anda itu mengatakan Portugal kaya karena yang dilihat Cristiano Ronaldo. Anda itu melihat Spanyol itu kaya, kenapa? Karena yang dilihat Real Madrid, klub sepak bola terkaya di dunia. Tapi negaranya sebenarnya miskin, Pak. Tapi mohon maaf, walaupun Portugal dan Spanyol ini kategori negara miskin, Allah memberikan keseimbangan dengan alam yang sangat indah. Itu mereka, Pak. Bagaimana kemudian dengan Indonesia hari ini? Coba Anda lihat, apa kurangnya dengan bangsa ini? Semua wilayah, semua daerah, semua provinsi punya kelebihan masing-masing. Contoh, ketika berbicara kekayaan alam, kita mengenal Kalimantan. Bagaimana kemudian Allah takdirkan Kalimantan itu punya banyak batu bara. Maka kemudian muncul istilah batu bara, barang Tuhan bagi rata. Kalau Pak Kapolres ini di kepolisian punya istilah tribrata, terima bagi rata. Lah, itu. Kalau nanti saya tidak dibagi rata, berpotensi saya laporkan ke Kabareskrim dengan dugaan pasal 352, perbuatan tidak menyenangkan. Kalimantan, Pak, yang besok ada IKN di sana. Ini daerahnya super kaya, batu bara. Sulawesi punya nikel, Bangka Belitung punya timah. Mereka dilebihkan oleh Allah dengan sumber daya alamnya. Kalimantan hutannya paling besar di dunia, sehingga dikenal dengan paru-parunya dunia adalah Kalimantan. Kalau kemudian ke Pulau Jawa, Jawa mungkin tidak punya sumber daya alam seperti Kalimantan, tetapi di situ diberikan oleh Allah banyak kelebihan. Contoh umpamanya kita ngambil Jawa Timur. Jawa Timur ini menjadi miniatur Indonesia. 39 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, masing-masing daerah ini, Pak, itu punya karakter masing-masing. Mungkin dalam segi ekonomi, katakanlah Pulau Madura tidak bisa dibandingkan dengan Sidoarjo atau dengan Bojonegoro atau dengan Surabaya. Tapi kemudian Allah memberikan kelebihan lain di Madura umpamanya. Contohnya apa? Dengan karakter budaya Madura yang menarik dunia. Makanya saya dulu pernah, awal-awal saya ngaji di lokalisasi Doli, Pak. Saya waktu itu naik becak. Kebetulan abang becaknya ini orang Madura. Cak, naik becak. Kemana, Gus? Ke Doli. Berapa, Cak? 50.000. Saya kaget, padahal kelihatan. Saya bilang, Cak, itu dekat kelihatan. Kenapa mahal 50.000? Dia jawab, matahari juga kelihatan, Gus. Dia bilang, Madura, Pak, dilawan itu. Kawan saya dari Madura beli mobil VW, Pak. Tahu mobil VW, Pak, ya? VW kodok itu, Pak. Waktu itu belum ada jembatan Suramadu. Begitu mau naik kapal, mobilnya macet, Pak, mogok. Marah-marah ini kawan saya Madura. Akhirnya kap depannya dibuka. Langsung dia teriak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesinnya hilang, Dek, gitu loh. Karena mobil VW yang dilihat kap depan, mana ada mesinnya, Pak, kan goblok ini loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesinnya hilang, Dek, gitu. Dia marah-marah sama temannya. Akhirnya dia ke belakang, buka kap belakang, ternyata ada mesinnya. Subhanallah, untung mesinnya double, Dek, gitu loh. Nah, ini Madura dengan segala karakter yang indah. Kemudian jadilah jembatan Suramadu. Saya naik angkot waktu itu, sopirnya orang Madura. Saya bilang, Madura ini gara-gara ada Suramadu pasti Madura akan semakin maju. Dia protes, Pak. Enggak, Gus, kita enggak maju, tetap kalah sama Surabaya. Loh, ini gara-gara Suramadu Madura bisa maju. Dia ngeyel, Pak Bupati. Enggak, Gus, kita tetap ketinggalan dengan Surabaya. Buktinya apa? Namanya Suramadu. Kalau Madura pengen maju namanya Madu Sura, Gus, gitu. Bukan Suramadu.
Mungkin secara ekonomi kita kalah, tapi juga kemudian Allah memberikan kelebihan kepada orang Madura apa? Ikatan emosionalnya. Saya dulu di Jakarta, di sepanjang jalan yang saya tempati di Cakung waktu itu isinya orang Madura, Pak. Jualan kelontong macam-macam di sepanjang jalan. Saya tanya, kayak amat orang Madura di mana-mana punya tanah. Saya akhirnya tanya sama beliau, kamu dapat tanah dari mana? Beli? Enggak. Pinjam? Enggak. Lu kok bisa tempat di sini? Apa jawaban orang Madura, Pak? Di mana ada tanah di situ milik Allah, Gus, dan itu berhak kami tempati. Nah, itu Madura, Pak. Kok ada satu kawan Madura merasa terdolimi sama orang lain, Pak? Ikatan emosional orang Madura nggak perlu dipertanyakan, Pak, langsung berangkat. Itu artinya apa? Mungkin di satu sisi kita dikasih oleh Allah gersang, tapi di sisi yang lain Allah memberikan kelebihan, termasuk umpamanya fanatisme beragama. Saya melihat bagaimana kemudian Madura ini luar biasa dibandingkan daerah lain, apalagi kalau kaitannya dengan kiai, dengan ulama, dengan habaib. Maling saja Pak mau mencuri itu sowan kiai, Pak. Betul, Pak, ya, gitu. Copet mau nyopet, Pak, izin sama kiai. Makanya kalau hari ini Haji Her dekat dengan kiai, ya lumrah lah, masa kalah sama copet, kan gitu, Pak. Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Yang pengen saya sampaikan begini, ternyata kehebatan kekayaan bangsa Indonesia yang seperti itu, Pak, itu membuat iri bangsa-bangsa lain yang kemudian punya kepentingan ekonomi dengan Indonesia, sehingga bagaimana kemudian bangsa ini bisa dihancurkan tanpa harus menggunakan agresi militer. Contoh begini, Pak, kenapa orang-orang negara-negara itu pengen menguasai Indonesia? Jelas alasannya karena kekayaan alamnya, dari Freeport lah, batu bara lah, emas, timah dan lain sebagainya, nikel. Mereka ketika pengen menjajah bangsa ini dengan menggunakan agresi militer, Pak, nggak berani, Pak, mikir. Kenapa? Dulu zaman pra kemerdekaan Indonesia dijajah dengan militer, Pak. Belanda dengan sekutunya yang mempunyai alutsista yang lebih canggih kalah dengan pahlawan kita yang hanya menggunakan bambu runcing. Dulu mbak saya cerita, kacang tanah itu, Pak Kapolres, diasmak sama kiai, dilempar ke Belanda jadi granat, jadi bom. Padahal mereka punya pesawat perang, punya tank, punya senjata yang lebih canggih. Kalah, Pak, sama sumber daya kita zaman dulu yang hanya menggunakan bambu runcing. Sekarang Indonesia alutsistanya canggih, mereka nggak mungkin bisa menang melawan Indonesia. Lagian Pak Bupati, perang di Indonesia itu biayanya mahal. Tank masuk, nanti parkir di alun-alun Sumeneb, bayar parkir, gitu kan. Kebelet pipis masuk toilet, bayar lagi. Baru istirahat, tentaranya ada pedagang asongan lewat, cang goreng, cang godok, sibuk lagi, bayar lagi. Mereka mikir, Pak. Nah, bagaimana kemudian cara menjajah bangsa ini? Muncullah istilah strike culture. Bangsa ini dijajah dengan menggunakan budaya. Makanya kenapa saya itu sangat sepakat dengan kaidah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama, al-muhafadzah al-qadimi sholeh wal aqdu bil jadidil aslah. Karena bagi saya kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk bangga dengan keindonesiaan kita dengan segala budaya dan atributnya, menjaga tradisi lama dengan tanpa menutup mata dengan tradisi-tradisi yang baru. Makanya ketika acara di 10 November di Surabaya, saya ketemu dengan wartawan dari Australia, Pak, ditanya, Gus, kalau saya lihat di YouTube, di TikTok, Gus Miftah ini termasuk tokoh NU yang sering bilang danco. Saya ditanya, apa alasan Gus Miftah ngomong danco? Saya jawab, Pak Bupati, iya, saya orang yang paling sering mengucapkan kalimat danco. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga kearifan lokal, menjaga budaya. Kenapa? Karena kalau nggak ada tokoh bangsa yang berani ngomong danco, saya khawatir besok danco akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena kenapa sekarang diklaim Malaysia, Pak? Reok Malaysia, wayang
Malaysia, rendang, batik, keris. Ini kalau nggak ada tokoh bangsa ini yang nggak berani ngomong dancuk, Pak, saya khawatir dancuk nanti diklaim sebagai milik Malaysia. Kan nggak lucu, Bu. Masa Ipin Upin ngomong dancuk gitu kan nggak pantas, Pak, itu. Makanya para kiai, saya mohon izin ya, kalau saya ngomong dancuk, kiai jangan kaget, karena dalam rangka muhafadzah alal qadim. Mungkin tidak soleh kiai, tapi minimal muhafadzah lah. Makanya ketika haulnya Mbak Wahab Hasbullah di Tambak Beras, waktu itu saya diminta untuk memberikan tausiah. Ada Pak Jokowi, ada Pak Ketua Umum PBNU waktu itu Pak Kiai Said Akil, ada Pak Kiai Mustamar Marzuki, Kiai Jawa Timur, banyak lah. Karena ini yang hadir orang-orang soleh, orang-orang alim, Pak Kiai. 1 jam saya ceramah, belas saya nggak ngomong dancuk, Pak. Saya ngempet pokoknya jangan sampai keluar dancuk. Setelah pengajian saya ditangi sama Pak Kiai Hasib Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Beliau bilang sama saya begini, Gus, saya kecewa sama kamu. Kenapa Kiai? Pokoknya saya kecewa sama Anda. Kenapa Kiai? Mosok pengajian 1 jam kok belas gak bilang dancuk. Saya kecewa sama Anda. Waktu itu saya kirim batin Pak Bupati, dancuk aku bilang gitu. Nah, strike culture yang saya maksud ini adalah nggak mungkin kita diserang dengan menggunakan agresi militer, tapi budaya kita hari ini kemudian dihancurkan oleh mereka. Maka jangan kaget kemudian hari ini kalau Anda melihat bangsa ini hari ini disibukkan dengan persoalan nasab habaib umpamanya. Ini salah satu tantangan kepolisian ke depan, Pak Kapolres. Salah satu tantangan adalah tantangan soal kerukunan. Gak bisa dinalar, Pak. Kita yang selama ini hidup berdampingan dengan rukun antara ulama, baik mereka yang berlatar belakang habaib maupun kiai, yang dari dulu fine-fine saja, kenapa hari ini kemudian terjadi persoalan seperti ini? Logikanya dari mana? Kalau ini diteruskan Bapak Ibu, siapa yang tepuk tangan? Wahabi, Pak. Wahabi tepuk tangan. Tahun 2009, kan Anda tahulah, saya ini salah satu muhibbinya Habib Lutfi, karena kebetulan Mamah Salmah, istrinya Habib Lutfi yang kemarin meninggal, itu masih satu mbah dengan saya. Tapi mbah saya ini Syarifah dinikah sama Ahwal, dinikah sama non Habib. Makanya jatuhnya ke saya bukan lagi habaib. Saya bukan Habib saja sudah kontroversi, apalagi kalau saya dipanggil Habib. Wah, ini pasti masalah, Pak, itu. Walaupun hari ini saya Habib yang tanpa harus tes DNA, karena mas saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Gak harus tes DNA saya, Pak. Waktu itu Habib itu yang begini sama saya dipanggil. Ini Pak Haji Hir ya, kenapa kok saya itu dekat dengan ulama? Karena bagi saya orang alim itu, orang soleh itu mulutnya itu mustajabah. Makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan uhibbus solihina walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah. Kita harus mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Saya itu kenal Habib Lutfi dari tahun 2000, Pak. Dari pertama kali beliau ketemu saya sampai hari ini, kalimat pertama ketika ketemu saya, beliau pasti manggil saya juragane teko, juraganya datang. Ketika saya tanya kenapa Abah manggil saya juragan, karena itu doa, itu afirmasi, bukan halusinasi. Makanya kenapa kemudian Ibnu Athaillah itu membedakan antara rojak dengan tamanni. Mal farqu bainar rojak wal umniyah. Apa bedanya antara afirmasi dengan halusinasi? Ar-roja itu afirmasi, tamanni atau umniyah itu halusinasi. Bedanya di mana? Ar-roja makoronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang dia doakan disertai dengan amal dan perbuatan. Contoh, AKBP Heri pengen jadi jenderal. Ini bisa dianggap sebagai sebuah harapan manakala Anda sebagai AKBP berperilaku sebagai polisi yang baik, ada prestasi sesuai yang dikehendaki oleh pimpinan. Ini namanya afirmasi. Ar-roja kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tetapi kalau kita punya keinginan
nggak ada amal, nggak ada perbuatan, nggak ada ikhtiar, itu namanya ummiyah atau tamanni. Wa illa fahuwa umniyatun, itu yang namanya halusinasi. Lah saya meyakini Bu Kapolres, Pak Kapolres ini bisa sukses ya karena istri. Karena begini Pak, banyak kasus suaminya ini baik-baik saja, tapi istrinya nggak bisa menjaga kewibawaan suami, akhirnya hancur. Contoh Kapolres di Sumatera Utara, suaminya baik jadi Kapolres, istrinya pamer duit di TikTok, kan goblok. Akhirnya apa? Dicopot sebagai Kapolres. Makanya ibu-ibu Bayangkari, Anda saya kasih tahu, jagalah suamimu dengan cara apa? Menjadi ibu Bayangkari yang baik. Ingat, polisi itu boleh punya duit, tapi ingat, polisi itu boleh kaya. Yang perlu saya ingatkan satu, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Yang suka pamer celana dalam itu satu, Superman, kan goblok gitu. Lagian Superman itu goblok Pak, kenapa? Badannya besar, bajunya es, kan goblok Pak gitu. Pakai celana dalam di luar, tambah goblok. Yang paling goblok siapa? Yang nonton Pak. Tahu orang goblok kenapa ditonton Pak gitu. Makanya sebelum saya lanjutkan cerita saya soal kerukunan tadi itu ya, ibu-ibu tolonglah jagalah profesi suamimu dengan menjadi ibu Bayangkari yang baik. Nggak usahlah pamer, kamu boleh punya segalanya tapi nggak usah dipamerkan. Makanya Anda harus mengenal asas kepantasan, asas kepatutan. Dalam agama, dalam fikih, konsep adil itu apa? Wadu'u syai'in fi mahali, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Maka mohon maaf, sesuatu yang boleh tapi nggak pantas ya tolong jangan Anda lakukan. Sebenarnya halal Pak, tapi nggak pantas, tolong Anda jangan lakukan. Contoh, khutbah Jumat pakai helm, boleh apa enggak Pak? Boleh, tapi nggak pantas, nggak pantas. Ya sama tadi aja lah, pakai celana dalam di luar, boleh Bu, tapi nggak pantas. Nganggo sempak kok ning jowo itu loh. Pak Haji rumah mana kaya, punya jam tangan banyak, kanan kiri pakai jam tangan semua, boleh, tapi kayak yang pekok Ji, bener Ji, jangan Ji gitu loh. Jadi termasuk soal kekayaan tadi itu, makanya ibu-ibu ini akan indah lah, nggak harus kemudian apa-apa dipamerkan, nggak harus apa-apa kemudian dipublish, nggak harus kemudian diposting, justru itu akan membebani suamimu. Makanya ya duit disimpan dulu lah. Saya pengen pamer Gus, gampang, suamimu suruh pensiun dini, modar gue, ayo. Kalau memang nggak bisa ngempet, makanya saya bilang Pak, kemarin kebetulan saya diminta untuk tausiah di acara buka puasa bersama di Istana Negara bersama Pak Jokowi dan lain-lain. Kebetulan saya ini AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Cie, yalah. Saya bilang, kenapa puasa itu asal maknanya al-imsak? Imsak itu artinya ngempet. Kalau bahasa kitabnya apa? Ngeker, menahan diri. Bangsa ini bisa menjadi besar Pak kalau kita semuanya bisa al-imsak atau ngempet. Bupati ini yang ngempet, Kapolresnya yang ngempet, polisi ini yang ngempet, pasti akan besar Pak. Yang menjadi problem bangsa ini nggak bisa ngempet. Padahal jelas, kenapa orang berpuasa itu dia haus, lapar, dahaga, dia bisa bersabar Pak? Jawabannya cuma satu, orang puasa itu haus, lapar, dahaga, kenapa dia bersabar? Karena orang puasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya kalau bangsa ini bisa ngempet, Anda jadi pemimpin bisa ngempet, yakin. Dan kalau ada puasanya pasti ada hari rayanya, kalau ada puasanya pasti ada waktu berbukanya. Betul Bu? Mana tolonglah ibu-ibu Bayangkari, ngempet Bu, diempet, jangan membebani suamimu dengan yang enggak-enggak. Kadang-kadang suaminya baik-baik saja, keinginan istri terlalu berlebihan. Ya enggak haruslah perempuan tuh harus ikut arisan. Mosok ibu jone Kapolres arisannya 50 umpamanya, waduh berat. Tolak. Dan suami yang baik itu ada suami yang bisa menolak permintaan istri. Wow, itu baru keren dan itu soheh Pak Bupati. Nah, saya yakin kok kalau Pak Bupati ini bukan suami takut istri, cuman istrinya lebih berani, kira-kira begitulah.
Saya itu sebenarnya ada alasan Pak Bupati. Saya bilang sama Ra'anas, bah kenapa kok jarang balik ke Madura? Istri saya itu curiga kalau saya ke Madura. Di mindset istri saya itu kiai-kiai Madura sukanya poligami ya gitu loh. Lah kalau saya sering ke Madura, istri saya curiga gitu loh. Padahal saya ini punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu, kenapa? Karena banyak mata-mata, Pak. Gak bisa menang, Pak. Kita sama cewek itu gak bisa menang. Pak Henry ini kalau di Polres ya Kapolres. Begitu pulang ke rumah ketemu Kadif Propam, ya selesai, Pak. Gitu. Kalau di kantor kayak macan, kayak harimau, Pak. Di rumah kayak kucing. Itu kalau Kapolres. Kalau Pak Dandim insya Allah lebih parah. Ternyata saya punya ilmu baru, Ci. Perempuan itu asal katanya sama dengan cermin, Pak. Jadi perempuan itu bahasa Arabnya mar'at. Perempuan bahasa Arabnya perempuan itu mar'atun, cermin itu mir'atun. Jadi asal kata perempuan itu sama dengan cermin. Pertanyaannya kenapa perempuan itu seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca, Pak. Kalau sudah pecah, gak akan pernah utuh kembali. Berserakan, Pak. Makanya perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih. Kalau yang jilbabnya pink, insya Allah lebih parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kembali ke soal kerukunan tadi itu. Waktu itu Habib Lutfi bilang sama saya begini, tahun 2009, Le, kamu besok akan menemukan satu masa di mana bangsa Indonesia ini akan dihancurkan. Bagaimana caranya? Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Saya waktu itu mikir, masa bisa Nahdlatul Ulama dihancurkan? Ada upaya ke sana? Saya tanya, bagaimana upaya ikhtiar untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama? Oh gampang nih. Pengen menghancurkan Indonesia dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Pengen menghancurkan Nahdlatul Ulama, caranya bagaimana? Dengan cara adu domba, kiai dengan kiai, kiai dengan habaib, habaib dengan kiai. Itu Habib Lutfi sampaikan tahun 2009. Makanya saya jadi ingat sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Dan ternyata 2009 itu disampaikan, terjadi sekarang, Pak. Bagaimana kemudian hari ini kita disuguhkan dengan fenomena saling serang antara kiai dengan habaib. Kalau saya secara pribadi punya prinsip begini, Pak. Saya meyakini duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada. Apakah benar habaib itu duriannya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu alam bisawab. Tetapi dengan para duriannya Nabi, saya sepakat dengan makalahnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum wa aywaqiruhum wa yu'adimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Dan terhadap duriannya Kanjeng Nabi, hormati mereka, sayangi mereka, cintai mereka tanpa harus berlebih-lebihan. Itu perintahnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap habaib hari ini? Saya tetap takriman wa ta'dziman wa mahabbatan. Saya tetap mencintai mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka. Kalau seandainya besok di akhirat mereka diputuskan oleh Allah, yang saya anggap Habib ini duriannya Kanjeng Nabi ternyata bukan, pertanyaan saya, rugi saya di mana? Salah saya di mana? Nggak ada ruginya, nggak ada salahnya. Tapi sebaliknya, Pak, kalau hari ini saya suudzon dengan para habaib,
saya mendolimi mereka, saya menganiaya mereka, saya berbuat jahat kepada mereka. Besok di akhirat, ternyata pengadilan akhirat memutuskan bahwa Habaib itu ternyata cucunya Kanjeng Nabi. Mau ditaruh di mana wajah saya? Saya ketemu dengan Kanjeng Nabi, saya matur Kanjeng Nabi, isfa' lana ya habibana, isfa' lana ya Rasulullah, wahai Rasul, berikan syafaatmu kepada saya. Rasulnya jawab, sorry ye, modar be Pak ya, sorry ye, gitu loh. Kamu dulu di dunia menyanyiakan duria saya, Miftah. Kamu dulu nggak menyayangi mereka, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya? Selesai kita, Pak. Tapi kalau hari ini saya mencintai mereka dan terbukti mereka bukan habaib, saya nggak ada ruginya. Toh kemudian kita diingatkan oleh Al-Quran, walakot karomna bani Adam. Allah memuliakan semua anak Adam, baik yang mereka berlabel habib atau non habib, semuanya harus kita muliakan. Makanya kemarin saya sampaikan, saya akan menghormati siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap agama Islam, baik yang melalui ceramahnya, baik melalui sholawatannya, baik melalui sedekahnya maupun ilmunya. Siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap agama sekecil apapun Pak Bupati, wajib untuk kita hormati. Kapasitas sebagai bupati umpamanya, bagaimana menghormati mereka? Kan di sini ada istilah apa itu, kiai-kiai kampung itu namanya apa Pak? Kiai kampung. Enggak, nama bahasa Maduranya apa? Binter. Bener ya? Bener sih ya? Apa Pak Kapolres? Gak paham pasti dia. Binter. Lah, fastabiqul khairat itu Pak Bupati, itu kok bukan memperebutkan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang. Tapi bagi saya pemahaman fastabiqul khairat itu apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Jadi nggak bisa kemudian fastabiqul khairat itu Pak Bupati sama Pak Kapolres bersaing dalam satu posisi, nggak bisa. Tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Kapolres menjadi yang terbaik posisinya sebagai Kapolres, Pak Dandim sama, Pak Kajati sama, Pak Bupati menjadi yang terbaik di posisinya, bukan rebutan. Nah, saya akan memberikan sumbangsih kepada semua orang yang memberikan sumbangsih kepada agama ini. Pak Bupati sumbangsih kepada umat tidak harus seperti binterah ngurusi umat. Tapi bagaimana kemudian fastabiqul khairat Pak Bupati ini adalah memberikan penghargaan kepada para binterah, mereka diperhatikan, itu bagian dari fastabiqul khairat. Kalau di Jogja Pak Bupati itu ada istilah namanya Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois, itu yang ngurusi kematian Pak. Kiai-kiai kampung yang ngurusi kematian dari kelahiran sampai kematian itu namanya Mbah Mudin. Tapi kadang-kadang kita itu kurang respect kepada mereka. Kalau ada kiai dari luar dihormati, tapi kiai kampungnya nggak pernah dihormati, ini tugas Kemenak, Pak Wasit ini, kepala Kemenak. Tapi juga paling tahu ya Pak Bupati, jangan senyum-senyum Pak Bupati. Harus ada anggaran untuk mereka Pak Bupati. Mereka itu penting Pak. Tapi selama ini mereka nggak pernah kita hargai. Coba kalau Anda punya menantu kok polisi, apa meneh akpol, mantumu sopo polisi, wah gagah polisi. Menantumu siapa? Pinter, ya Allah itu. Gak pede Pak. Mantumu sopo? Tentara. Mantumu sopo? Kiai kampung. Padahal mereka penting Bu. Polisi mati, yang bungkus siapa Bu? Kiai kampung, pinter. Tentara mati, yang bungkus siapa? Pinter. Bupati mati, yang bungkus siapa? Pinter. Pinter mati, bungkus sendiri Pak, itu Pak. Hidup pinter pokoknya. Pokoknya besok kalau Ramadan nggak ada bingkisan dari Pak Bupati kepada Binter, ngomong sama saya, gitu loh. Kita tagih bareng-bareng Pak Bupatinya ini. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Habib Lutfi itu benar-benar terjadi hari ini. Jadi ini bagi saya upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makanya Pak Kapolres besok jangan kaget, di satu saat akan ada banyak peristiwa di kepolisian yang saling lapor antara pihak-pihak ini.
antara pihak-pihak ini. Kalau saya secara pribadi Pak, kalau saya ngomong soal nasab itu jelas-jelas saya malu, karena saya betul-betul memahami bahwa wasarul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah satu generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan dulu mbah saya lebih hebat daripada orang ini, tapi di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Ini tantangan dari para gus, para lora. Anda jangan bangga mengatakan bapak saya kiai top, pondoknya besar, santrinya banyak. Bro, kui bapakmu. Sementara di saat kamu ngomong seperti itu, kamu belum memberikan prestasi apapun kepada siapapun. Makanya kemudian dilanjutkan wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsi hasban jadida. Jadi generasi yang paling hebat itu adalah satu generasi dia terlahir dari orang yang hebat, tetapi dia mampu membangun generasinya sendiri, sehingga besok anaknya Pak Bupati tidak bisa mengatakan bapakku Fauzi Bupati Sumeneb. Sementara di saat anaknya ngomong seperti itu belum menjadi apa-apa. Tetapi yang hebat adalah ketika anaknya Pak Bupati besok umpamanya jadi gubernur atau jadi apapun, dia terlahir dari generasi yang hebat, tetapi dia mampu membangun generasinya sendiri. Makanya itu saya paling malu Bu kalau saya diminta ngisi haul orang hebat, karena rasanya bagaimana coba kita ngomongin orang hebat sementara kita tidak bisa menjadi orang hebat. Contoh, mbah saya itu kiainya Ponorogo, namanya Mbah Muhammad Besari Ponorogo, yang makamnya ada di Tegalsari. Saya keturunan nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Salah satu cucunya Mbah Muhammad Besari itu namanya Kiai Hasan Besari. Mbah Kiai Hasan Besari ini punya murid namanya Abdul Hamid. Bapak Ibu tahu siapa Abdul Hamid? Abdul Hamid itu nama kompletnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Hari Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Itu santrinya mbah saya Pak. Dia punya murid namanya Hos Cokro Aminoto. Dia punya murid namanya Ronggo Warsito, yang mengatakan rata-rata Indonesia itu pemimpinnya dipimpin oleh yang belakangnya O, itu Ronggo Warsito. Makanya saya bilang Pak Amin Rais itu susah jadi presiden, karena namanya bukan O. Lagian kalau ditambahi O namanya jadi nggak asik, Amin Raiso umpamanya begitu. Raiso Pak Raiso. Saya itu kan mukhibinnya Gus Dur, mukhibinnya Gus Dur, dan Haji ini mukhibin banget dengan Gus Dur. Makanya Haji ini beli Mercy yang dipakai sama Gus Dur. Makanya biasanya Haji ini pakai peci yang pecinya model Gus Dur. Mana Gus Dur? Makanya saya meyakini Pak Bupati, di dunia ini yang matanya tidak bisa melihat, tetapi hatinya terang, itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Dulu Bu, Gus Dur itu zaman Orde Baru dibenci banget sama pemerintah. Satu saat Gus Dur mengumpulkan kiai-kiai seperti ini. Gus Dur dulu punya acara namanya Masuro, Majelis Ulama dan Rakyat, Masuro namanya. Kebetulan saya sering menjadi moderator. Pas rapat ada intelijen datang Pak Kapolres, ngawasi rapatnya Gus Dur. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama Intel. Akhirnya Gus Dur bilang sama kiai-kiai, para kiai, para masyayikh, hayya natakallam bil lughatil arabiyyah. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intelnya pusing Pak, pulang meninggalkan lokasi. Begitu ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasilnya rapat Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Gus Dur dilawan. Nah, maka Bapak-bapak yang saya muliakan, strike culture ini dalam bentuk macam-macam Pak, dalam bentuk budaya umpamanya. Bagaimana kemudian hari ini kita lebih bangga menggunakan budayanya orang lain dibandingkan budaya kita sendiri. Makanya di Madura itu kayak karapan sapi, itu tetap harus dijaga Pak. Itu bagian dari muhafadzah alal khatib.
Persoalan soleh tidak soleh itu urusan nanti. Karena selalu saja ketika berbicara budaya orang mengatakan ini bertentangan dengan agama dan lain sebagainya. Ini perlu muhafadzah, perlu dijaga. Makanya tadi saya tanya Pak Bupati pakai blangkon. Hari ini kita belajar coba dari masalah blangkon. Apa bedanya blangkonnya orang Madura sama blangkonnya orang Jogja? Blangkonnya Kasunanan, Solo saja, Surakarta dengan Jogja itu beda, Pak. Bedanya di mana satu? Kalau orang Solo, Pak Kapolres, itu bikin blangkon itu nggak ada bendolnya ini. Orang Jogja ada bendolnya di sini. Ternyata filosofi. Kenapa orang Jogja bikin blangkon bendolnya di belakang? Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Penyesalan tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Di belakang, Pak. Ini kalau saya haji kayak kemarin sih, kok pakai blangkon, orang Arab tuh excited. Pasti mereka tanya, "Tal, mahada, ini apa?" Saya bingung. Blangkon bahasa Arabnya apa? Gitu. Akhirnya saya jawab, "Hada blangkon." Mereka tanya, "Mau blangkon?" Blangkon itu apa? Saya bingung lagi jawab. Akhirnya saya jawab, "Inaur rosi wadain das." Gitu kan, Pak. Akhirnya blangkon saya dipinjam. "Tal, istalif." Blangkon saya dicium-cium. "Ya mabuk goblok," gitu loh. Saya aja nggak pernah cium gitu loh. Ini harus ada etikot bersama untuk menjaga tradisi-tradisi yang ada. Contoh soal berpakaian umpamanya. Kenapa tadi saya ngasih contoh blangkon? Muhammad bin Salman itu meratifikasi perjanjian antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud. Saat itu ada perjanjian, Syekh As-Saud memegang kendali politiknya dalam bentuk Al-Mamlakah Saudil Arabiyah, sementara Syekh Abdul Wahab itu memegang kendali beragamanya. Maka kenapa kemudian di Arab Saudi identik dengan Wahabi? Perjanjian ini. Munculnya Muhammad bin Salman meratifikasi, Pak, konsensus antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud, dengan menyatakan bahwa konsensus itu sudah tidak berlaku hari ini. Makanya kalau Anda lihat di Arab Saudi sekarang, mereka jauh lebih terbuka, Pak. Saya itu makan di restoran Cina Mat Amusin di durasi 4 km dari Masjid Nabawi. Itu masih masuk had Masjidil Haram, masih batas Masjidil Haram. Melihat ibu-ibu tidak berjilbab, mbak-mbak tidak berjilbab, copot jilbab, padahal masih masuk tanah haram. Saya tanya, kenapa Anda melepas jilbab? Karena pemerintah kami tidak mewajibkan warganya menggunakan jilbab. Kita nggak perlu ikut-ikutan itu, Pak. Tapi maksud saya begini, ketika saya tanya, Anda soal fashion, soal model, Anda berkiblat kepada siapa? Mereka jawab, Pak Bupati, soal fashion dan model kami berkiblat kepada Amerika. Cewek-cewek Arab, fashion dan modelnya, Bu, itu ikut-ikutan Amerika. Di saat yang sama, orang Amerika itu belajar budaya dari Indonesia. Sehingga hari ini banyak orang Amerika sudah menggunakan kemben, menggunakan base cap komplit, latihan gamelan, menggunakan blangkon. Orang Arab melihat Amerika, Amerika melihat berkiblat kepada Indonesia. Lucunya apa? Di saat yang sama, orang Indonesia soal fashion nyontoh Arab. Yang orang Arab sudah melepas niqab, melepas jilbab, cewek-cewek Indonesia mulai menggunakan niqab. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Karena kita nggak pernah bangga dengan budaya kita sendiri, Pak. Contoh lagi umpamanya, saya itu kan sering banget ke Hongkong ngaji bersama mbak-mbak Kungyan. Kungyan itu asisten rumah tangga. Dari Pamekasan, dari Sumeneb berangkat ke Hongkong masih pakai jilbab. Begitu di sana mulai ngefans sama artis K-pop, sekarang jilbabnya dicopot, pakaiannya mengikuti Lisa Blackpink. Sudah mulai terbuka. Kalau dulu ada celana Hawaii di atas dengkul, sekarang wahai, karena dhuwur banget, Pak, wahai gitu. Lah kalau Lisa Blackpink, Pak Wasit, pakai pakaian seksi, ya pantas, Pak. Bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Sumeneb, ya Allah. Jadinya nggak kayak Blackpink, Pak, black kerupuk. Ini terjadi kenapa? Karena kita nggak percaya dan bangga dengan budaya kita sendiri, Pak Bupati. Ini yang saya maksud dengan strike culture, serangan budaya. Soal makanan umpamanya,
Kenapa saya itu mengapresiasi Cak Percil ketika membuat lagu Joko Tingkir ngombe dawet, walaupun bagi sebagian kiai mengatakan itu menghina Joko Tingkir. Joko Tingkir dibikin lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Saya bilang menghinanya di mana? Apa salahnya dengan Joko Tingkir ngombe dawet? Karena saat itu adanya cuman kopi, degan sama dawet, dan tiga-tiganya di sini nggak ada. Itu nggak ada. Kopinya juga nggak ada, itu loh. Dapatnya nggak ada. Dawetnya juga nggak ada, itu. Jauh-jauh dari Malaysia, Jogja ke Madura, kopi aja nggak ada, itu. Aman Pak Kapolres, aman. Oh ini degan loh Pak. Kopi model baru. Nggak ada yang salah dengan Joko Tingkir ngombe dawet. Yang salah itu kalau lagunya Joko Tingkir ngombe boba, itu salah Pak. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Maksud saya apa? Justru lagu itu kemudian mengajarkan kepada kita mencintai produk bangsa Indonesia. Sekarang coba ibu-ibu, kita punya dawet, kita lebih bangga kalau kita minum Thai tea umpamanya. Sekarang ada lagi minuman apa itu Ji? Yang suka marah-marah, misui. Wah, apa coba itu misui itu? Apa Bu? Apa mixu umpamanya. Sehingga mohon maaf, anak-anak kita tuh sekarang nggak bangga kalau nongkrong di angkringan atau di, makanya saya seneng Pak, kenapa bebek Madura itu sekarang menasional, bebek bumbu hitam Madura. Kalau dulu kita cuma mengenal nasi Padang umpamanya, empek-empek Palembang, sekarang ada bebek Madura. Walaupun di Jogja itu banyak yang palsu, bebek asli Madura Gus, beli bebeknya di Beringharjo, kan bohong berarti gitu loh. Dari food fashion. Nah, problem ini kemudian kalau tidak kita sadari Pak, ini akan menjadi problem bangsa. Kita dipecah dengan faktor budaya. Kalau dulu Pak Bupati, kita diserang umpamanya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Apalagi orang Madura, itu agamanya bukan lagi Islam tapi NU. Pokoknya kalau udah dengan masalah NU ini fanatiknya luar biasa. Bapak saya yang bukan Ponorogo Pak Bupati, fanatiknya minta ampun. Kok saya sholat gak pakai peci, bapak saya langsung teriak, Muhammadiyah kamu. Lah cilokoto. Gara-gara sholat gak pakai peci, Muhammadiyah, dan gitu loh. Muhammadiyah. Karena begitu fanatiknya dengan NU. Dulu kita dihajar Pak, NU Muhammadiyah. Belum lagi problem seumpamanya soal agama, soal budaya dan lain sebagainya. Nah, maksud saya adalah di ulang tahun kepolisian hari ini, problem-problem bangsa ini harus kita sadari bersama-sama, sehingga ada etikat dari kita bersama untuk menjaga persatuan. Berbeda itu boleh Pak. Saya kasih contoh, ada orang yang paling dibenci oleh Nabi, namanya Wahsy. Wahsy ini Nabi nggak mau ketemu. Kenapa? Karena Wahsy ini yang membunuh pamannya Nabi. Ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa Pak? Sayyidina Hamzah. Dibunuh sama Wahsy. Makanya Nabi itu nggak pernah mau ketemu sama si Wahsy. Satu ketika ternyata Wahsy ini taubat masuk Islam. Makanya kenapa kita diingatkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Karena bisa jadi bapaknya preman, anaknya bisa menjadi kiai. Yang dulunya dia nakal menjadi bertobat. Ini Wahsy kemudian masuk Islam Pak. Apakah Nabi menolak keislaman Wahsy? Enggak Pak, diterima. Tapi Nabi bilang apa? Wahsy, tobat kamu saya terima, tapi ingat, secara basariah saya tidak sanggup kalau sering ketemu dengan Anda. Tobatmu tak tompo, tapi tolong kamu jangan sering ketemu dengan saya. Maksud saya apa? Melihat kebenaran itu bahkan dari orang yang kita benci sekalipun, ketika ada kebenaran ya wajib kita akui Pak. Yang menjadi problem bangsa ini apa? Begitu kita berbeda pendapat, seolah-olah kita musuh. Orang yang berbeda dengan kita seolah-olah itu musuh kita. Pak Kiai, saya pernah berantem dengan Ustadz Khalid Basalamah gara-gara wayang.
Karena Ustadz Khalid Basalamah mengharamkan wayang, sementara saya pendukung budaya wayang. Orang bilang ini Miftah musuhan sama Khalid Basalamah. Begitu ketemu di Arafah, tenda kita wukuf itu jejer, Bu. Ini tenda saya, sampingnya tendanya Ustadz Khalid Basalamah. Begitu beliau keluar dari tenda, saya datangi, saya peluk, Pak. Kenapa? Karena yang saya musuhi itu pemikirannya, bukan orangnya. Nabi mengajarkan, walaupun wasi ini yang membunuh pamannya, ada kebenaran dari wasi, ya harus kita terima. Jangan kemudian kita memonopoli kebenaran itu sendiri. Makanya kemarin di istana saya sampaikan, orang yang berkoalisi dengan Anda silahkan dihormati, mereka yang beroposisi dengan Anda tetap dihormati, cuman ya jangan sering-sering ketemu umpamanya. Ya kan begitu saja, Pak. Karena tahu kalau ketemu nggak akan jadi manfaat, maka tetap kita hormati tanpa harus banyak ketemu. Contoh lagi umpamanya, kita sering memonopoli kebaikan. Ada orang Arab Badui itu masuk ke Masjid Nabawi, tahu-tahu kencing di dalam masjid. Ini kan ceritanya masyhur nih, kencing Ji. Kalau orang dulu masuk masjid kencing itu sebenarnya masih bisa diterima dengan logika. Kenapa? Karena masjid zaman dulu itu hanya satu tempat, sajadah yasjudu masjidan, ismul makan, yang tidak ada temboknya, belum ada atapnya. Makanya kenapa dulu zaman Nabi ada pohon kurma di dekat mimbarnya Kanjeng Nabi, karena memang belum ada batas, belum ada temboknya. Ini kencing, Bu. Semua sahabat yang melihat Badui ini kencing semuanya marah, semuanya melaknat. Satu-satunya orang yang tidak melaknat si Badui hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi memerintahkan, tolong air kencingnya dibersihkan. Begitu dibersihkan selesai, Badui ini mengangkat tangannya, kemudian dia berdoa. Doanya Badui ini apa? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu hanya kepadaku saja dan kepada Nabi Muhammad, tidak untuk yang lain, ya Allah. Mendengar doanya Badui, Nabi marah, Pak. Laqad tahajar tawasian. Kalau begini caranya, kamu mempersempit rahmatnya Allah. Seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya itu hanya kita saja, sementara orang lain tidak. Dalam konteks kebangsaan, kita nggak boleh seperti itu. Seolah-olah yang mendapatkan rahmat di bangsa ini hanya pemilih 02, yang 01 enggak umpamanya. Itu nggak boleh, Pak. Apalagi 03 umpamanya, Ji, umpamanya itu. Itu namanya mempersempit rahmatnya Allah. Ini nggak boleh. Kontestasi pilkada umpamanya, begitu bupati ini jadi bupati, dia menjadi bupatinya orang Sumeneb secara keseluruhan kafah, bukan hanya bupati yang milih saja. Betul? Saya bilang sama Pak Prabowo, kan saya ini AKBP, aku kayaknya Bapak Prabowo. Cie, menang kok bebas. Saya bilang, dalam konteks Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, Anda harus baik kepada semuanya, baik kepada yang milih Anda maupun yang tidak milih Anda, baik kepada pendukungmu maupun yang tidak mendukungmu. Karena kalau enggak, itu namanya laqad tahajjar tawasian, kamu itu mempersempit rahmatnya Allah. Nah, posisi seperti ini, Pak, saya pikir penting. Karena apa? Wa ainuridu an kulli aibin kalilatin wa ainusudi an kulli khairin tubdil masawiyah. Di Indonesia itu, Pak Bupati, orang itu kalau sudah senang, sejelek apapun tidak akan pernah nampak kejelekannya. Tetapi kalau sudah benci, sebaik apapun tidak akan pernah nampak kebaikannya. Kita harus berani jujur, bahkan dengan musuh kita sekalipun. Kalau Anda benar, walaupun Anda musuh saya harus berani mengakui kebenaran Anda. Dan kalau Anda salah, walaupun Anda teman saya harus mengatakan Anda orang yang salah. Ini menjadi mahal, Pak Bupati. Makanya ketika pemuda ini berdoa Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, langsung ditegur oleh Kanjeng Nabi, kalau caramu seperti itu mempersempit rahmatnya Allah. Makanya saya senang dengan wirawirinya Pak Kapolri dengan Panglima TNI. Kebetulan dua-duanya sahabat saya. Ini sehingga menunjukkan apa? Polisi dengan tentara akur. Saya yakin antara polisi dengan tentara ini pasti beda pendapat dan juga beda pendapatan.
Jadi walaupun setara antara kapos dengan dandim, itu pendapatannya beda Pak. Gitu loh. Makanya kenapa yang berani ngundang saya Kapolres, bukan dandim Pak. Gitu. Mungkin gitulah, capek saya Pak. Gitu. Saya ini ngempet meriang soalnya. Mudah-mudahan nantilah sekali-kali Pak Fauzi ngundang sendirilah. Mosok kelasnya bupati incumbent numpang. Ya Allah. Pak Kapolres dan para kiai, Pak Bupati dan semuanya, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Saya tadi kesini dikabari sama Mas Teddy, Pak Prabowo baru operasi kakinya. Saya minta hadiah Fatihah, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu dengkulnya ini luka Bu, karena jatuh dulu dari terjun payung 2 kali, bertumbuh di kaki yang sama. Kemudian atas kesepakatan dokter, beliau diminta operasi untuk membenahi kakinya. Seminggu yang lalu beliau operasi dan alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan segera pulih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.